Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan serta kemudahan urusan untuk Ustadz dan keluarga dan juga kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, apakah ada dalil atau hadis yang sahih terkait masalah perceraian itu halal namun perkara yang dibenci oleh Allah? Karena tidaklah Allah menghalalkan sesuatu karena kebaikannya yang banyak, namun di sisi lain Allah membencinya. Apakah hadis ini sahih? Demikian pula demikian. Syukran jazakallahu khaira atas pencerahannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Sesungguhnya hadis yang dimaksudkan tersebut adalah hadis yang berbunyi inna abghadal halali 'indallahi at-talaqu. Sesungguhnya hal yang halal yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian atau talak. Atau dalam ungkapan yang lain, ya, abghadu al-halali ilallahi at-talaqu. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq, ya, perceraian itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, demikian pula Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Sebagaimana pernyataan dari Ibnu Abi Hatim, ya. Ia mengatakan qala abi innama huwa muharibun anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun. Ayahku mengatakan, kata Ibnu Abi Hatim, sesungguhnya dia itu adalah muharib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya mursal dalam kitab Al-Ilal, ya. Imam Daraqutni juga mengatakan, ya, dalam kitab Al-Ilal, wal mursalu asbah, dan mursal itu lebih tepat, demikian, ya. Imam Baihaqi juga mengatakan huwa mursal, ya. Dan itu adalah mursal. Dan mursal ini merupakan, ya, salah satu dari jenis hadis yang dhaif. Sehingga secara hukum derajat hadis ini hadisnya dhaif, tidak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, ya, walaupun hukum dari hadis ini adalah mursal sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Khattabi dan diikuti oleh Al-Mundhiri dalam Mukhtasar As-Sunan, beliau mengatakan wal masyhuru fihi al-mursal, yang masyhur tentang hadis tersebut adalah mursal. Namun hadis ini maknanya adalah sahih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia mengatakan yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, abghadul halali ila Allahi at-talaqu. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Beliau mengatakan wa hadzal haditsu laisa bisahihin, hadis ini tidaklah sahih. Lakin ma'nahu sahihun, akan tetapi maknanya benar. Anna Allah Ta'ala yakrahu at-talaqa, bahwasanya Allah itu membenci perceraian. Bahwasanya Allah membenci perceraian, demikian. Dikarenakan banyaknya, ya, perkara-perkara yang buruk di dalamnya. Perceraian itu bisa jadi di dalamnya terdapat perkara yang buruk, ya. Seperti contohnya, ya, kejelekan-kejelekan masing-masing pasangan yang akan, ya, diumbar oleh
mantan pasangannya. Tatkala mungkin ditanya apa sebab perceraian tersebut, ya. Begitu juga kasih sayang yang tidak akan didapatkan oleh anak-anak disebabkan terjadinya perceraian antara ya orang tua anak-anak tersebut, demikian, ya. Dan kita dapatkan banyak anak-anak broken home di mana orang tuanya bercerai, mereka ini kehilangan kasih sayang, lantas mereka menjadi anak-anak yang rusak, kecuali ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan-keburukan. Demikian pula menjaga anak turunan kita dari segala keburukan. Demikian, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya sesuatu yang memang halal, ya, dan halal itu bertingkat-tingkat, tidak mesti bahwasanya di sana banyak kebaikan, tidak mesti. Ada perkara-perkara yang halal yang boleh, namun ternyata di sana ada hal-hal yang dibenci, ya. Ada hal-hal yang dibenci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi antaranya seperti talak, karena di dalamnya terdapat ya keburukan-keburukan, nah, seperti itu. Juga kita dapatkan contoh hal yang halal namun ini ada keburukan di dalamnya, seperti contohnya yaitu jeroan-jeroan dari hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi. Namun ini tidak cocok bagi sebahagian orang yang memiliki penyakit ya. Seperti contohnya adalah asam urat, begitu juga kolesterol, ya. Ini tidak cocok untuk mereka, demikian, ya. Nah, seperti itu. Nah, lebih tepat ini halal, ya, namun memang dibenci, demikian. Bukankah jengkol juga dan petai itu adalah halal, namun ternyata dia menimbulkan bau? Bukankah juga bawang itu adalah halal, namun dia menimbulkan bau, tapi dia makruh, dibenci, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.